Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maulidia Novanti, NIM 932190886. Saya akan mempresentasikan tentang penggunaan alat dan metode perang dalam Islam. Yang pertama, alat-alat yang diperbolehkan saat berperang. Ada banyak jenis senjata yang digunakan umat Islam dalam perang terdahulu. Kemenangan umat Islam dalam peperangan kala itu tentu karena pertolongan oleh Allah kepada mereka melalui beberapa senjata sederhana berikut ini, yaitu yang pertama, busur. Awalnya ini adalah tongkat yang terbuat dari pohon pegunungan yang kokoh yang ujungnya membengkok dengan kuat, dan tendon kulit atau saraf yang ada di leher unta ditarik menjadi satu. Yang kedua yaitu panah. Anak panah ini memiliki 3 bagian utama, yaitu mata panah yang sering dibuat dari logam, bilah, dan alur. Anak panah terbuat dari batang pohon yang padat dan panjang sekitar 1 lengan. Besi runcing membuatnya sulit untuk dikeluarkan jika tertahan di tubuh. Yang ketiga, tombak. Terbuat dari cabang pohon yang kokoh dan merupakan senjata kuno yang banyak digunakan oleh orang-orang kuno. Tombak sebetulnya lebih umum digunakan di negara-negara yang melakukan perjalanan ke gunung, termasuk orang Arab. Tombak memiliki panjang yang berbeda, mulai dari sepanjang 4 lengan sampai 5 dan 10 ke atas. Keempat yaitu pedang. Senjata ini paling terhormat dan biasanya hanya dimiliki kalangan orang-orang kaya pada saat untuk bertempur. Orang Arab menyimpan baik-baik pedangnya. Pedang juga menjadi senjata terakhir yang digunakan dalam pertempuran setelah busur dan tombak. Yang kelima, belati. Setiap prajurit membawa belati di bawah pakaiannya. Jika dia dekat dengan musuh, maka belati itu akan digunakan untuk menusuk lawan secara diam-diam. Sebagai wanita muslim pun membawa belati di balik pakaian mereka untuk pertahanan pribadi. Keenam, pin. Ini adalah tongkat besi pendek dengan ujung besi persegi atau bundar. Biasanya digunakan seorang kesatria untuk membawanya dengan pelana dan bertarung dengan senjata ini untuk jarak yang dekat. Yang ketujuh, kapak. Senjata dengan bilah besi dipasang di atas penyangga kayu. Bilahnya mengarah ke satu sisi. Bilahnya tipis tajam seperti pisau, seperti kapak-kapak yang kita sering lihat saat ini. Kedelapan, ketapel. Ini senjata yang sangat melawan musuh. Bisa digunakan untuk pertempuran jarak jauh karena dengan batu yang dihempaskannya maka menghancurkan benteng dan menara, bahkan bisa membakar rumah dan camp. Kesembilan, agabah. Ini sebuah mesin yang terbuat dari kayu yang dilapisi kulit dan digunakan untuk perang dan penghancuran benteng. Dinamakan demikian karena dapat bergerak hingga mencapai benteng, kemudian menembus giginya dengan mesin penggali. Ke-10, kepala domba jantan. Kepala besi atau baja, mirip dengan kepala domba jantan, lengkap dengan tanduk dan dahinya. Kepala ini dibawa ke dalam menara kayu atau di dalam dababah yang merupakan balok kayu bulat besar dengan panjang sekitar 10 meter atau lebih. Yang terakhir, Maryam. Ini adalah tabung baja yang bertumpu pada alat besi dengan roda di tengah untuk menggerakkan laras Maryam. Dalam hukum perang Islam, awal periode Islam melarang membunuh menggunakan segala hal yang mengandung unsur-unsur seperti api, air, tanah, hingga racun. Hal ini berdasarkan salah satu hadis, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali rohnya api Allah. Penggunaan api, air, tanah, dan racun pada awalnya adalah dilarang digunakan karena dikhawatirkan akan menambah jatuhnya korban jiwa serta kerugian dari pihak sipil serta non-kombatan. Dalam hal penggunaan senjata pemusnah massal, para ulama serta ahli hukum Islam kontemporer terjadi perbedaan pendapat. Pada pendapat pertama, dilarang untuk menggunakan serta menyimpan senjata pemusnah massal. Pendapat kedua, boleh menyimpan, tetapi tidak boleh menggunakan senjata tersebut untuk menyerang, dan hanya boleh digunakan untuk pertahanan semata. Pendapat ketiga, boleh menyimpan serta menggunakan senjata pemusnah massal tersebut untuk menyerang negara lawan yang juga memiliki senjata pemusnah massal tersebut dengan tujuan sebagai tindakan pencegahan preventif di wilayah lawan. Pengertian perang. Kata perang adalah istilah Indonesia yang berarti permusuhan antara dua negara atau pertempuran bersenjata antara dua pasukan. Akan tetapi ada juga yang beranggapan bahwa perang itu berbeda dengan jihad,
karena jihad dianggap sebagai kewajiban religius, sedangkan perang sebagai anomali sosial. Adapun perang yang sering dikumandangkan dalam Islam dengan tema jihad sebagai upaya mewujudkan keimanan dan perdamaian dunia. Menurut Al-Shibai, perang tersebut merupakan jihad dalam ungkapan Al-Quran, dan ini bukanlah perang yang berorientasi memaksakan Islam sebagai agama kepada orang lain, karena sikap ini tidak sesuai dengan karakter Islam yang telah memproklamirkan kebebasan akidah. Namun, perang tersebut merupakan pembebasan umat dari musuh. Aturan perang dalam Islam. Yang pertama, sasaran dalam perang adalah prajurit musuh yang ikut berperang. Selain prajurit tidak boleh diperangi. Wanita, anak-anak, ahli agama, dan orang tua tidak boleh dibunuh. Sesuai dengan hadis Rasul dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Aku mendapati seorang wanita terbunuh dalam sebuah peperangan bersama Rasulullah. Kemudian beliau melarang membunuh kaum wanita dan anak-anak dalam peperangan." Hadis riwayat Bukhari nomor 3015 dan Muslim nomor 1744. Yang kedua, tidak boleh menghancurkan bangunan dan fasilitas umum. Fasilitas umum seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah tidak boleh menjadi sasaran penghancuran dalam perang. Yang ketiga, jangan lari dari medan perang. Rasulullah juga memberikan wasiat yang berkenaan dengan diri pasukan sendiri. Rasulullah berwasiat kepada para sahabatnya agar tidak gemetar dan mengecut di medan perang. Yang keempat, tidak membuat kerusakan di bumi. Perintah Abu Bakar As-Siddiq sangat jelas kepada pasukan yang ia berangkatkan menuju Syam. Ia berkata, jangan sekali-sekali menebang pohon kurma, jangan pula membakarnya, jangan membunuh hewan-hewan ternak, dan jangan tebang pohon yang berbuah. Janganlah kalian merobohkan bangunan. Riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra 17.904. Kelima, berinfak kepada tawanan. Berinfak atau memberi tawanan sesuatu yang tidak membuat mereka begitu menderita dianjurkan dalam Islam. Mereka dalam keadaan lemah dan terpisah dari keluarga, tentu memberi makanan, minuman, dan hal-hal yang layak didapatkan manusia dapat meringankan beban mereka. Yang keenam, tidak boleh memutilasi mayat. Rasulullah melarang memutilasi mayat walaupun musuh dalam peperangan. Diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, Nabi melarang perampasan dan memutilasi musuh. Nabi juga bersabda, manusia yang paling berat siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang dibunuh oleh seorang nabi, orang yang membunuh seorang nabi, pemimpin kesesatan, dan orang yang memutilasi. Hadis riwayat Ahmad 3868. Metode perang dalam Islam. Nabi Muhammad SAW di zamannya adalah panglima perang yang tangguh dan berani. Dalam sejarah Islam, sekian banyak perang terjadi dan Nabi memimpin langsung sebagai panglima perang. Namun penting dicatat bahwa Nabi Muhammad tidak pernah memulai peperangan. Beliau tidak pernah berniat menyakiti siapapun. Namun sejarah mencatat kaum kafir memilih cara-cara agresif yang menghancurkan keyakinan dan kehidupan Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad senantiasa ingin melindungi keyakinannya dari serangan orang-orang kafir. Metode perang Nabi Muhammad yang pertama yaitu melakukan perdamaian. Nabi Muhammad berusaha sebaik mungkin memilih jalan damai. Dia bisa melakukannya melalui jalur diplomasi, adu argumentasi, tukar pikiran, dan selalu mengimbau umatnya untuk selalu berpikir positif kepada kaum Quraisy, Yahudi, dan suku-suku lainnya. Kedua, mobilisasi. Ketika semua jalur damai kandas dan musuh-musuhnya mulai melakukan operasi militer, Nabi pun memobilisasi seluruh kekuatan sumber daya, baik kekuatan pasukan, kematangan strategi perang, maupun dukungan logistik. Tujuannya untuk menggagalkan serangan militer musuh. Yang ketiga, membaca kondisi. Dalam banyak peperangan, Nabi merumuskan strategi militer dengan sangat baik, berdasarkan kemampuannya membaca kondisi geografis. Selain itu juga bisa menghitung kekuatan mobilitas, semangat juang, dan titik lemah strategi musuh. Keempat, serangan kejutan. Rasulullah sangat memperhatikan pentingnya efek psikologis serangan kejutan. Demikian pula dengan kerahasiaan gerakan
kecepatan, dan mobilitas kekuatan dalam pertempuran. Beliau mengirim patroli pengintai dan patroli tempur khusus ke sekeliling area pertempuran dan wilayah-wilayah strategis lainnya. Pasukan intelijen pun dibentuk untuk mendapatkan rencana rahasia musuh. Nabi juga membentuk pasukan khusus yang menjalankan tugas-tugas rahasia. Pergerakan pasukan khusus ini juga tidak sekedar mencari informasi, namun juga dilatih melakukan serangan tiba-tiba. Jika mereka mencoba melarikan diri, pasukan muslim diperintahkan tidak untuk melakukan pengejaran, karena tujuan perang bukan untuk membunuh, melainkan untuk menghancurkan dan menghambat perlawanan mereka terhadap kaum mukmin. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.